Kami dengan semakin banyaknya kader pengawas partisipatif ini, setidaknya dalam perhelatan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, kawan-kawan yang sudah melalui proses pelatihan ini, sekolah kader pengawas partisipatif ini mampu menggerakkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, Bawaslu RI punya amanah untuk menjalankan sebuah program yang menjadi amanah undang-undang, yaitu pengembangan pengawasan partisipatif. Apa nama program tersebut? Namanya adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Seperti apa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif? Di sini saya bersama dengan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Mas Aang Kunaifi SHMH, yang beliau mempunyai semacam tanggung jawab untuk mengawal program SKPP ini. Sahabat Bawaslu, mari kita langsung saja dengan beliau tanya-tanya tentang SKPP dan perkembangannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau sebenarnya pimpinan kami, tetapi lebih akrabnya saya panggil Mas Aang saja. Mas Aang Kunaifi SHMH. Siap Mas Korib. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Cak Korib. Bukan Mas Korib ya, Cak Korib. Cak Korib. Sesuai dengan program kita, podcast Bawaslu, yang setiap minggu kita selalu mempublis informasi tentang Bawaslu dan sekitar pemilu dan kepemilihan. Termasuk juga dengan apa yang saya tanyakan nanti, yaitu tentang Sekolah Kader Pengawasan ini, Mas Aang. Mas Aang, tentang Sekolah Kader Pengawasan yang saat ini sedang gencar-gencarnya digeber atau diselenggarakan oleh Bawaslu saat ini. Menurut Mas Aang, tentang SKPP ini apa? Jadi SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, ini dimulai oleh Bawaslu RI sejak tahun 2018 ya. Ada sebagian perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, kita seleksi kemudian dikirimkan ke Bawaslu RI untuk dilakukan proses kaderisasi terkait dengan pengawasan pemilu, dengan harapan nantinya agen-agen yang sudah dilatih oleh jajaran pengawas pemilu ini mampu untuk kemudian menyebarkan informasi kepada kelompoknya masing-masing. Diawali dengan 5 orang dulu di tahun 2018, kemudian berlanjut kami di 2019, sampai akhirnya di tahun 2021 ini ada respon terkait dengan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ya, hingga menjadi program prioritas nasional untuk mensukseskan visi misi Presiden Republik Indonesia melalui nawacita itu. Nah, di tahun 2021 ini Bawaslu RI menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tingkat dasar. Jadi sekolah kader ini tidak berhenti di satu proses saja, tapi ada tingkatan. Sekolah dasar, kader dasar, kemudian menengah hingga lanjut. Nah, saat ini di Jawa Timur kebagian di 8 titik pelaksanaan, dan di Kabupaten Pasuruan ini merupakan titik ke-6 untuk tahun 2021 pelaksanaan SKPP dasar. Diawali dengan launching di Kabupaten Gresik, SKPP tingkat dasar Kabupaten Gresik, lanjut Bojonegoro, kemudian sempat terhenti karena status pandemi semakin meninggi di bulan Juli, kemudian akhir Agustus kita laksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Itu pergeseran titik pelaksanaan yang semula harusnya di Surabaya, namun situasinya tidak memungkinkan sehingga digeser di Kabupaten Sidoarjo, berlanjut ke pelaksanaan SKPP di Kota Batu. Setelah Sidoarjo, Kota Batu, kemudian kemarin di Jombang, lalu hari ini di Kabupaten Pasuruan. Ya, terkait dengan peserta dari SKPP ini, Mas Aang, apakah ada kualifikasi peserta, dari siapa saja pesertanya, kemudian setelah
peserta ini mendapatkan ilmu dari SKPP ini apa? Apa yang dilakukan nanti oleh peserta ini? Ya, jadi ada proses pembinaan dalam sekolah kader pengawas partisipatif ini memang banyak hal yang disampaikan pada peserta, dan fasilitator maupun narasumber yang dihadirkan memang orang yang mumpuni bergerak di isu demokrasi dan pemilu, sehingga nantinya peserta ini akan mampu kemudian menggerakkan kelompoknya masing-masing, karena sebagian besar peserta ini memiliki latar belakang organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, seperti itu. Jadi di Jawa Timur ini kuotanya kan cuma setiap titik pelaksanaan ada 100, sedangkan pendaftarnya juga membludak lebih dari 100, sehingga dilakukan seleksi baik dari aspek usia, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian kita beri space khusus untuk kawan-kawan yang dari kelompok disabilitas, kemudian keterwakilan perempuan, keragaman keyakinan beragamanya, baik dari Islam, Kristen, Hindu, Katolik, itu kami perhatikan betul sehingga terhimpun di setiap titik pelaksanaan ada 100 peserta. 100 peserta. Nah, nantinya dari 100 peserta SKPP tingkat dasar ini akan dilakukan proses seleksi lagi dari 8 titik yang ada di Jawa Timur, dilakukan penyaringan sehingga terkumpul sekitar 70-an untuk dilakukan proses peningkatan kapasitas di sekolah kader pengawas partisipatif di tingkat menengah. Insya Allah karena pelaksananya Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu dilaksanakan di bulan Oktober. Jadi ada dasar itu dilaksanakan di daerah atau di kabupaten kota, beberapa titik di kabupaten kota. Dalam hal ini kalau di provinsi adalah di daerah. Nanti provinsi menyelenggarakan SKPP tingkat menengah. Setelah itu kemudian ini disaring, kemudian dilaksanakan tingkat menengah. Iya, disaring tingkat menengah. Dari 8 titik itu kita seleksi kan mana yang kemudian terbaik dengan memperhatikan laki-laki, perempuan, kemudian keberagaman keyakinannya dan lain sebagainya. Dengan beberapa pertimbangan itu nanti di proses lebih lanjut di tingkat menengah. Tingkat menengah pun nanti Bawaslu RI juga akan menyelenggarakan di tingkat lanjut. Di tingkat lanjut, menengah, dasar, menengah, kemudian di tingkat lanjut. Luar biasa, sangat apa namanya, sistematik pelaksanaannya, dan sehingga menghasilkan para peserta yang akan benar-benar memahami bagaimana pengawasan, konsep pengawasan Bawaslu dan kepemiluan dan pemilihan dan seterusnya, sehingga benar-benar akan membantu Bawaslu ke depannya untuk bisa menyebarluaskan bahasanya Mas Afif, membumikan pengawasan begitu. Dan kembali kepada pelaksanaan SKPP ini Mas Aang, terkait dengan hal yang diinginkan terhadap peserta ini ke depannya, terutama nanti mungkin di pemilu 2024 ya. Iya. 2024. Jadi harapan kami dengan semakin banyaknya kader pengawas partisipatif ini, setidaknya dalam perhelatan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, kawan-kawan yang sudah melalui proses pelatihan ini, sekolah kader pengawas partisipatif ini mampu menggerakkan komunitasnya masing-masing untuk mengawal proses penyelenggaraan, tidak hanya pada hari pemungutan suara saja, tapi mulai proses awal, misal persiapan, rekrutmen jajaran penyelenggara pemilu ad hoc, hingga masuk pendaftaran peserta pemilu, masuk ke tahapan kampanye, masa tenang, pungut, hitung, hingga rekapitulasi sampai penetapan. Sahabat Bawaslu, alumni sekolah kader ini mampu kemudian bersama-sama melakukan proses pengawasan partisipatif. Tujuannya apa? Karena kami sadar bahwa pelaksanaan pengawasan ini tidak mungkin murni dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu yang jumlahnya sangat-sangat terbatas. Kita di setiap desa kelurahan hanya ada 1 pengawas desa. Di tingkat kecamatan hanya 3 orang. Di kabupaten kota sebagian, kalau di Jawa Timur ada yang 3 orang, sebagian besar juga ada yang 5 orang. Oleh karenanya dengan menggandeng kelompok masyarakat yang punya latar belakang organisasi baik kemahasiswaan, kepemudaan, kemasyarakatan,
atau komunitas-komunitas yang lain ini mampu bersama-sama dengan pengawas pemilu untuk melakukan pengawalan konsolidasi demokrasi kita. Ya, sahabat Bawaslu luar biasa, jadi mampu mengawal bersama-sama dengan peserta SKPP yang notabene-nya adalah masyarakat bagian daripada pemilih, juga mengawal demokrasi yang berintegritas yang berasaskan langsung, umum, bebas, dan rahasia ini melalui SKPP ini. Tentunya ada hal mungkin yang diharapkan pula bukan hanya oleh penyelenggara tetapi oleh peserta SKPP. Mungkin ada hak yang didapat oleh peserta SKPP selain mungkin mereka mendapatkan ilmu. Jadi dalam proses sekolah kader pengawas partisipatif yang tingkat dasar ini kan selama 3 hari. Ya. Kemudian peserta dari setiap daerah itu akan diberikan waktu untuk merencanakan tindak lanjut pasca mengikuti proses sekolah ini. Apa yang akan mereka lakukan, dan Bawaslu tentu sedapat mungkin akan berupaya memfasilitasi apa yang menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan proses demokrasi kita. Misal, mereka akan mengagendakan secara rutin mengedukasi sekolah-sekolah yang ada di wilayah kabupaten mereka. Mereka akan melakukan kegiatan diskusi terkait dengan info-info kepemiluan, isu-isu demokrasi di lingkungan kampus mereka. Mereka akan melakukan kegiatan mengedukasi masyarakat di lingkungan ormas mereka dan lain sebagainya. Itu yang menjadi harapannya, dan Bawaslu di tingkat kabupaten kota juga sangat sedia untuk hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh alumni sekolah kader sebagai narasumber atau sebagainya. Itu paling tidak kita juga terus mengawal aktivitas kawan-kawan yang sudah mengikuti proses sekolah kader ini dan tanpa harus menuntut mereka jadi penyelenggara pemilu. Jadi biarkan mereka melakukan profesinya masing-masing. Kalau memang keilmuan mereka kedokteran, silakan menjadi dokter, keperawatan silakan menjadi perawat, akuntan publik juga silakan. Tapi setidaknya mereka memiliki pemahaman yang utuh, perspektif tentang pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum, pentingnya ikut serta mengawal proses setiap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, sehingga dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan secara periodik ini menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya. Ya, dengan adanya SKPP, peserta SKPP akan juga ikut mengawal proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang nantinya diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas, yang jauh sekali dari pelanggaran-pelanggaran pemilu dan pemilihan, sehingga kemudian pemimpin tersebut bisa memberikan pelayanan dan kemakmuran kepada masyarakatnya masing-masing. Sahabat Bawaslu luar biasa, ini perbincangan kami dengan Mas Aang, dan selanjutnya Mas Aang kita mohon closing statement untuk sahabat Bawaslu, mungkin ada pesan atau apa terkait dengan SKPP ini. Ya, penikmat video podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, kami sangat berharap bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jajaran pengawas, khususnya pada proses pengembangan pusat pengawasan partisipatif ini mendapat respon yang baik dari semua pihak, diantaranya pelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif, ada kampung awas, atau di Kabupaten Probolinggo ini ada kuliah pengawasan dan lain sebagainya. Itu mari kita support bersama ikhtiar kita mengawal proses konsolidasi demokrasi khususnya di wilayah Jawa Timur, agar ke depan demokrasi yang sedang kita kembangkan ini semakin matang, penyelenggaraan pemilu yang sedang kita lakukan ini semakin baik, terhindar dari proses kecurangan yang nantinya bisa memiliki daya rusak yang cukup tinggi dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas dan menyengsarakan masyarakat. Oleh karenanya kami sangat mengharap kepada semua pihak, khususnya penikmat video YouTube podcast di Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan host yang luar biasa, Cak Korip ini, nantinya mampu bersama-sama dengan kami untuk mengawal proses itu, dan mohon dukungannya. Ikhtiar kami tidak akan lelah mengawal proses demokrasi ini. Terima kasih. Amin, alhamdulillah. Demikian perbincangan kami dengan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Mas Aang Gunaifi SHMH, yang mengambil tema
SKPP 2021. Luar biasa. Terima kasih Mas Aang atas berkenannya saya ganggu untuk wawancara di sini, meluangkan waktu. Terima kasih sahabat Bawaslu. Jangan lupa tetap tonton, like, dan subscribe video kami dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama saya Cak Qorib. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.